Anggota DPR RI Wayan Koster tampil sebagai pembicara untuk memberikan pemahaman materi 4 pilar kebangsaan kepada ratusan mahasiswa baru Institut Seni Indonesia Denpasar di kampus setempat. Pemahaman 4 pilar kebangsaan bertujuan menguatkan kembali rasa kebangsaan dan ideologi negara di kalangan mahasiswa agar tidak semakin memudar. Di hadapan 500 lebih mahasiswa baru ISI Denpasar, anggota DPR RI sekaligus bakal calon gubernur Bali yang diusung Partai PDI Perjuangan yang disebut KBS. Mahasiswa sebagai kelompok generasi muda harus dibangun karakter, watak, jati dirinya. Menurut Koster, mahasiswa merupakan bagian dari pondasi dalam memelihara ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Wayan Koster sangat menyadari, sosialisasi 4 pilar kebangsaan dalam rangka menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila ini harus dilakukan secara sistematis dan terencana, yang dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Bakal calon gubernur Bali yang diusung PDIP ini juga menyampaikan salah satu persoalan besar yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ancaman terhadap ideologi nasional, yaitu Pancasila yang masih terjadi di sejumlah daerah, berupa gerakan terorisme dan gerakan fundamentalis. Hal tersebut merupakan persoalan serius yang tengah dihadapi bangsa dan harus diantisipasi secara terencana dan terarah, bahkan dengan aturan dan regulasi yang kuat. Harapannya, ideologi Pancasila semakin kuat tertanam dalam menunjang berbagai bidang kehidupan bangsa, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan industri. Sosialisasi dalam rangka menanamkan pemahaman nilai-nilai ideologi Pancasila ini harus dilakukan secara sistematis, secara terencana, yang bisa menjangkau ke seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa di seluruh Indonesia, di semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Memang ini diprogramkan karena kami menyadari bahwa salah satu persoalan besar kita, tantangan besar kita dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini adalah ancaman terhadap ideologi nasional Pancasila yang masih terjadi di mana-mana, di sejumlah daerah. Jadi saya kira ini persoalan serius yang tengah kita hadapi, yang harus kita antisipasi secara terencana. Wayan Koster juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada ISI Denpasar atas kontribusinya selama ini terhadap Bali. Institut Seni Indonesia Denpasar merupakan lembaga seni di Bali yang memiliki fungsi strategis di Bali. Untuk itu, tidak hanya pemerintah pusat, kepala daerah juga harus menempatkan ISI Denpasar sebagai lembaga yang harus mendapatkan dukungan penuh dalam memajukan seni dan budaya. Bali selama ini identik dengan seni dan budaya yang menjadi akar kehidupan masyarakat. Wayan Koster mengatakan seni dan budaya Bali berbeda dengan daerah lain di Indonesia karena hidup dan berkembang dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya. Tidak saja menjadi konteks ekspresi jiwa, seni budaya juga menjadi kegiatan ritual adat dan keagamaan yang terbalut menjadi satu dalam nafas kehidupan masyarakat Bali. Seni adat dan budaya menjadi pilar kehidupan yang mampu menumbuhkan kehidupan ekonomi, industri dan pariwisata Bali, sehingga seni adat dan budaya harus ditempatkan di hulu. Wayan Koster menambahkan seni dan budaya ini juga menjadi bagian rencana pola pembangunan semesta berencana dan ajaran Trisakti Bung Karno. Koster mengharapkan kepala daerah di Bali yang berasal dari PDI Perjuangan harus menguatkan dengan mengalokasikan dana khusus bagi program seni dan budaya, termasuk lembaga sanggar, seke, sarana prasarana dan SDM-nya. Supariana dan Gus Ngurah, Bali TV.